Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok HAM PSTIA. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang solusi keamanan cyber dan anti defect di masa depan. Dan di mana anggota kelompok kami ada Alexis Ronaldi Manurung, Andika Maulidian Pratama, Intan Aulia Anbakukunda, Ivan Alif Adrian, dan Salsabila Aski. Oke, pada pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu pengenalan defect. Defect merupakan singkatan dari Deep Learning and Fact, yang merupakan teknik penggunaan kecerdasan buatan, terutama deep learning, untuk membuat atau memanipulasi konten multimedia seperti video atau audio, sehingga terlihat atau terdengar seolah-olah dibuat oleh seseorang yang sebenarnya tidak melakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Kejahatan digital deepfake. Penggunaan teknologi ini dapat membuat orang tampak melakukan atau membicarakan yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan atau bicarakan. Salah satu contohnya adalah waspada penipuan deepfake di pemilu 2024. Mengutip laporan Kaspersky yang dilansir dari Antara, adiran bahwa deepfake akan digunakan untuk mempengaruhi situasi dan opini publik menjelang pemilu 2024. Ancaman digital berupa SMS, email phishing, video palsu, situs berbahaya harus diantisipasi pada musim pemilu di tahun depan. Penting juga bagi masyarakat untuk waspada terhadap konten berbahaya yang mungkin mereka temui secara online. Ujar Kepala Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Kaspersky Wilayah Asia Pasifik, Jepang, Timur Tengah, Turki, dan Afrika, Geni Sugengan. Oke, selanjutnya itu ada dampak defect terhadap keamanan cyber. Oke, yang pertama itu ada penipuan dan manipulasi. Jadi defect ini dapat digunakan untuk membuat rekaman video atau audio palsu dari tokoh-tokoh penting atau individu biasa. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi opini publik. Misalnya video seorang tokoh politik yang menyampaikan pernyataan kontroversial yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Selanjutnya itu kecurangan dan pencurian identitas. Dalam konteks keamanan, deepfake dapat digunakan untuk melakukan kecurangan atau pencurian identitas. Ini bisa mencakup penipuan dalam transaksi keuangan atau serangan phishing yang lebih canggih. Kemudian ada pelanggaran privasi. Deepfake dapat digunakan untuk membuat video yang tampak asli, tetapi sebenarnya adalah rekaman palsu dari seseorang dalam situasi yang sensitif. Ini bisa digunakan untuk memeras atau merusak reputasi individu. Kemudian ada tantangan bagi keaslian data. Dengan teknologi deepfake yang semakin maju, keaslian data dan bukti-bukti digital bisa dipertanyakan. Hal ini menjadi masalah yang besar, terutama dalam konteks peradilan di mana bukti video atau audio dapat dengan mudah dimanipulasi. Lalu ada ancaman terhadap kepercayaan publik. Deepfake yang disebarluaskan secara luas bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap media dan informasi yang mereka terima, menyebabkan ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap sumber-sumber informasi. Selanjutnya adalah solusi keamanan cyber yang akan dijelaskan oleh Aulia. Sebenarnya ini pertama itu adalah proses video di video inilah gagal tentara lalu pasal
tersebut menganalisis karakteristik marga dan bahkan muncul tidak terdeteksi oleh manusia. Next. Kemudian selanjutnya ada dua skenario. Ini juga berlaku koneksi efek dalam video dan video manipulasi wajah dan video suara. Selanjutnya itu deteksi video versi general. Ini juga analisis video ini biasanya dilakukan oleh Messi untuk membantu mendeteksi manipulasi deepfake. Ini adalah ini itu software juga yang mendapatkan suara manipulasi manipulasi dalam visual seperti yang positif ada verifikasi keaslian dan original. Nah, toolsnya ini juga bisa dipakai di trailer video. Ini selanjutnya ada sesi PI sebenarnya dikenal sebagai web scanner dari Deeper Labs. Ini berfokusnya pada deteksi defek dalam konteks video, terutama yang terkait dengan disinformasi dan ancaman keamanan. Oke, sekian dari solusi pada sebelumnya. Selanjutnya adalah hukum dan etika yang akan dijelaskan oleh Alexis. Hukum dan etika. Hukum terdapat ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, lalu ada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Privacy. Pelanggaran etika sendiri ada penyalahgunaan dan di bidang politik, di mana penggunaan deepfake dalam konteks politik dapat menciptakan dampak besar, merusak proses demokrasi, dan memanipulasi persepsi masyarakat. Nah, untuk pengaruh di bidang sosial, deepfake dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat yang menciptakan kebingungan, ketidakpercayaan, dan konflik jika digunakan secara tidak etis. Korban juga pada pelanggaran etika juga menuntut perlindungan terhadap pelanggaran deepfake baik secara hukum maupun melalui mekanisme lain untuk mengembalikan reputasi dan privasi mereka. Lalu di bidang pendidikan dan kesadaran, etika juga mencakup pendidikan masyarakat untuk pentingnya teknologi, mempelajari teknologi terutama di bidang deepfake dan cara mengidentifikasinya untuk mencegah penipuan. Oke, selanjutnya adalah pertimbangan masa depan. Jadi yang pertama adalah perkembangan teknologi dan tantangan masa depan. Tantangan utama di masa depan adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani kemungkinan teknik deepfake yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari kelompok Johama ingin bertanya. Ini kan tadi tentang deepfake. Nah, jadi pengen nanya, apa sih tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi solusi keamanan cyber dan anti deepfake? Sama bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, jadi izin menjawab. Untuk tantangan di masa depan yang pasti makin banyak data atau video berupa data berupa foto atau video yang semakin banyak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, yang bisa untuk menjatuhkan lawan ataupun sebagai meraup dari pundi-pundi uang. Nah, jadi solusinya untuk hal tersebut adalah kita itu harus mengembangkan sebuah teknologi yang juga bisa mendeteksi itu apakah sebuah file itu dimanipulasi oleh dengan teknik deepfake atau tidak. Nah, dengan itu kita dapat memfilter
memfilter apa ya, kayak ancaman-ancaman yang akan datang dari teknologi deepfake itu sendiri. Oke, terima kasih, Ipan. Selanjutnya ada kayak ingin bertanya? Apakah suara saya terdengar? Iya, Jadi kan presentasi kelompok kalian ini tentang kejahatan digital deepfake dengan solusi keamanan cyber dan anti deepfake di masa depan. Jadi pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kesadaran masyarakat terhadap deepfake dapat ditingkatkan dan juga mengapa edukasi terhadap solusi ini itu menjadi kunci yang paling penting dalam melawan kejahatan digital dari deepfake ini. Terima kasih. Mohon bisa dijawab. ya terima kasih untuk apa pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaannya, kenapa itu penting dan bagaimana caranya. Untuk bagaimana caranya kita yang pasti memberikan kesadaran pada masyarakat, terutama orang-orang yang belum melek terhadap teknologi untuk lebih aware lagi terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi canggih seperti deepfake, agar orang-orang terutama yang awam tuh tidak mudah tertipu, tidak mudah tergiring oleh penipuan menggunakan deepfake. Nanti akan dijelaskan bagaimana kayak gimana perbedaan dari si deepfake itu dengan yang aslinya. Terus untuk mengapa itu penting, karena makin sekarang makin kesini kan makin canggih ya. Jadi mau nggak mau tuh pasti kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang yang terus maju, nggak boleh ketinggalan. Jadi mau nggak mau kita harus aware, kita mau mempelajari itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin cukup sekian presentasi pada presentasi kelompok kali ini. Kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.